Kamu tahu kan kalau virus bosan dan malas pada diri pemuda itu salah satu bahaya dari pubertas. Dan ternyata salah satu psikolog barat di 1917 itu dia bilang bahwa pubertas itu membutuhkan penanganan secara medis dan kejiwaan. Kemudian pendapat ini dibantah karena kalau kita lihat di masyarakat tradisional tidak ada istilah puber. Mereka sibuk dengan mengurusi lahan pertanian atau peternakannya, dan mereka berkeluarga, mereka menjadi dewasa. Ditambah lagi riwayat dari beberapa ulama besar, pemuda yang tumbuh dan berkembang di keluarga berilmu agama cenderung selamat dari pubertas. Mereka mempunyai fondasi agama yang kuat sejak kecil. Nah, buat kamu yang punya anak laki, kita simak book review kali ini. Ya, kali ini saya bahas buku tentang ini ya, merawat fitrah anak laki-laki. Menariknya di buku ini adalah 100% royaltinya diwakafkan. Nah, ini karya dari Mas Kana. Mas Kana salah satu foundernya, salah satu teman dekat saya. Dan di sini penulisnya adalah Dr. Khalid Ahmad Santut. Beliau ini lahir 1946, seorang pakar pendidikan dari Universitas King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, dan buku karya beliau ini banyak sekali dijadikan rujukan oleh lembaga pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, jadi kita akan bahas tentang buku ini, tapi saya ingin menekankan bahwa untuk buku ini sebenarnya udah sangat aplikatif ya. Informasinya dia sangat mudah dipraktekkan, tapi saya tidak akan bahas per bab di sini karena kalau menurut saya buku ini itu banyak istilahnya antara tesis dan antitesis. Jadi perbedaan pandangan. Saya pun merasa, oh iya ya. Jadi memang di sini selain ada perbedaan pendapat atau gagasan, ada poin-poin inspiratif, dan juga ada juga istilah ya yang memang dalam bahasa Arab seperti ini gitu kan. Kamu bisa baca sendiri buku inilah untuk lebih detail, tapi ini sangat rekomendasi karena mudah diaplikasikan. Nah, pertama saya ingin memulai dengan salah satu kalimat inspiratifnya. Jadi, jika kita ingin mengetahui kondisi masyarakat, jangan lihat simpanan emas atau uangnya, tapi perhatikan kondisi anak mudanya. Nah kan, dari kalimat pertamanya udah powerful banget. Jadi kalau misalnya kita ngeliat suatu daerah ataupun suatu negara, bukan berapa pendapatan per kapitanya, tapi lihat anak mudanya. Kita nggak usah bahas negara kita lah ya. Mungkin kamu sekalian udah pada paham tentang ini. Kemudian kalau kita berkaca dengan program wajib militer, beberapa negara maju itu melakukan wajib militer karena memang pemuda ini secara fisik kuat, tanggung jawabnya juga lebih sedikit karena tidak punya anak dan istri, kemudian emosi dan semangatnya bergelora, otak dan fisiknya bekerja seirama. Maka itu ketika dikasih wajib militer, diharapkan para pemuda ini tidak terkena virus pubertas itu. Nah, kemudian poinnya saya ingin menekankan sebenarnya di bab 2 ini yang paling menarik ya bahasannya. Jadi, jadilah pemuda, bukan remaja. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata pemuda itu, kalau dari bahasa Arab nih, itu dari kata sabab, bentuk jamak dari syab, yaitu orang yang mencapai usia balik tapi belum menuju usia atau mencapai usia dewasa. Jadi itu untuk pemuda. Kan di hadis Rasulullah itu sering menyebutkan
pemuda. Sedangkan remaja itu dari 3 kata ya, rohako, dan kalau dipecah itu artinya bodoh, dungu, dan tergesa-gesa. Jadi sangat negatif. Saya juga baru tahu, wah ternyata ya gitu. Makanya wajar kalau remaja itu identik dengan pubertas itu. Dan ternyata ini menurut saya by design, memang sudah direncanakan ya. Karena kalau misalnya kita coba berkaca tentang virus bosan dan malas pada diri pemuda ini, itu memang ada 2 poin yang saya catat dari buku ini. Pertama, mereka itu membuat by design itu memperpanjang masa sekolah. Jadi sekolah itu bisa 30, usia 30 masih sekolah. Dan ini salah satu cara buat menjadikan pemuda itu virus pubertasnya tetap tertanam. Ternyata masyarakat modern seperti itu ya. Jadi memang ilmu itu masuk tapi tidak diamalkan. Itu salah satu cara mereka. Yang kedua, ternyata mereka itu membuat sibuk para pemuda dengan kegiatan seni dan budaya. Seni dan olahraga maksud saya. Kenapa seni dan olahraga? Apakah ada yang salah? Saya pun merasa demikian, karena ternyata kita lihat banyak atlet olimpiade yang gagal itu stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Karena memang di dunia olahraga dan seni itu kita harus benar-benar best performance ya. Jadi ketika tampil itu zero fault. Ternyata hal tersebut bisa membuat tekanan di para pemuda ini. Dan itu juga salah satu by design. Memang dibuat mereka itu seperti itu. Kalau dirangkum lagi, sebenarnya salah satu cara mereka adalah menghilangkan idealisme para pemuda. Jadi anak muda itu mereka tidak punya idealis sama sekali, dan semangatnya itu, semangat beribadah khususnya itu benar-benar di-reduce, ditekan. Jika seorang atau anak muda yang tidak memiliki idealisme dan semangat, itu sudah pasti virus pubertas itu bakal menggerogoti para pemuda. Nah, itu dari poin itu aja sudah banyak ya di buku ini. Kalau kalian baca bakal lebih detail lagi penjelasannya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah di usia 7-12 tahun. Kalau dalam istilah buku ini ada istilah usia tamyiz ya. Jadi usia tamyiz itu 7-12, kemudian pemuda itu dari 12 sampai 20-an. Nah, itu dari usia tamyiz, di situ dibahas tentang beberapa hadis yang memang perintahkanlah sholat di usia 7 tahun. Pukul mereka jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi di sini memang Islam sudah mengatur ya dengan jelas angkanya 7-12 tahun, 10 tahun dipukul jika tidak melakukan sholat. Dan kemudian di sini pun di buku dibahas tentang kenapa dipisahkan tempat tidurnya. Karena memang mereka harus mampu membedakan jenis kelamin dari sejak usia tamyiz. Kemudian mereka pun harus bisa memilih temannya, dan mereka diberikan atau memikul tanggung jawab yang ringan ya, dan sudah dilatih dari usia tersebut gitu. Kemudian di sini pun ada bahasan tentang anak terikat dengan masjid. Jadi ada beberapa poin agar anak terikat dengan masjid itu memang yang pasti seorang ayah harus memberikan teladan. Kemudian keluarga atau orang tuanya itu harus memberikan keutamaan apa saja di masjid itu. Dan kalau berkaca dari buku ini, dari usia 4-5 tahun tuh anak sudah dilatih diajak ke masjid. Tentu dengan beberapa preventif ya, maksudnya mungkin pakai pampers atau apalah gitu. Tapi memang sudah dilatih dengan masjid. Itu juga di usia, di poin terikat dengan masjid, kemudian di poin menjaga pergaulan anak. Ini juga menarik nih. Jadi ternyata
Dr. Khalid Ahmad Santut ini untuk pergaulan anak sangat concern ya. Jadi selain di usia pemuda itu seorang ayah harus bisa menjadi teman untuk anaknya. Kemudian di sana pun dibahas di buku ini, maksudnya tentang temanmu adalah cerminan dirimu. Jadi memang untuk memilih teman itu, ya kita jika ingin tahu siapa kita, ya tanya ke teman kita seperti apa gitu. Dan itu juga ada beberapa aplikatif ya, info aplikatif di buku ini tentang bagaimana pergaulan dari mulai usia perdekatan, hobi yang cenderung sama, kemudian lingkungan yang sama, entah itu dari sekolah, masjid, atau apa. Dan menariknya lagi adalah di buku ini tinggalkan lingkungan yang buruk. Jadi kalau perlu jauh dari sekolah, jauh dari rumah, atau keluar kota sekalian. Sampai segitunya ya ditekankan oleh Dr. Khalid Ahmad Santut ini. Luar biasa, karena memang jangan sampai kita sudah berusaha payah, kemudian karena lingkungannya buruk, ikhtiar kita bisa dibilang percuma atau hancur juga. Dan di sini pun ditekankan bahwa perhatikan kondisi tetangga dan jarak dengan masjid. Ini menarik sih di poin ini juga ya, karena memang kita sering lihat iklan properti itu kan dekat dengan akses tol, dekat stasiun, dekat dengan busway atau shelter atau apa gitu. Sedangkan ketika kita poin adalah merawat fitrah anak laki-laki, itu ternyata poin utamanya dekat dengan masjid dan memperhatikan kondisi tetangga. Menarik sih gitu. Belum ada ikan properti yang mengangkat dua poin ini. Dan di sini pun disarankan untuk keluarga itu beraktivitas di masjid ketika ada entah kajian atau kegiatan apapun gitu. Poin yang untuk menjaga pergaulan juga ada namanya menghindarkan ikhtilat ya sejak dini, khususnya di usia tamis. Ikhtilat itu antara beda interaksi antara dua jenis kelamin lah. Dan memang disarankan pula untuk berkunjung ke rumah saudara, tetangga, dan keluarga muslim lainnya. Itu dari pergaulan. Kemudian di sini pun ada ajakan tentang berkemah, kemah yuk gitu, yang mampu melatih kecerdasan ruhiyah anak, memupuk jiwa sosial anak, memenuhi kebutuhan psikologisnya, dan melatih fisik anak seperti apa. Ini di sini ada sampai ada timeline hariannya seperti apa untuk kemah bersama anak, itu ada di buku ini. Dan di poin terakhir adalah kisah inspiratif dari para pemuda Islam. Ada dari mulai Umar bin Abi Waqqas, ada Anas bin Malik, ada Amr bin Salama, ada Usama bin Zaid. Itu di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang diceritakan dan menarik. Mungkin kalian atau kamu yang sudah membaca Sirah Nabawiyah pernah mendengar tentang seorang anak yang ingin jihad bersama Rasulullah. Bahkan beliau itu untuk memegang pedang pun kesulitan, dan ketika pedang dimasukkan ke pinggangnya itu pedangnya menyentuh lantai gitu. Itu juga ada di sini. Dan ada yang ahli pakar pemanah, dia ngotot pengen ikut. Di situ kan bisa terlihat ya bahwa untuk pemuda atau kita yang punya anak laki-laki yang sudah usia muda, jangan mengubur atau membatasi idealisme mereka. Jadi harus kita suburkan idealisme mereka. Mereka harus punya idealisme sejak di usia tamis atau setelah tamis. Dan kemudian tetap memberikan semangat kepada mereka, karena dua poin ini penting agar virus pubertas yang menurut psikologi barat itu diobati dengan cara medis dan kejiwaan itu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu terjadi dengan anak kita. Oke, menurut saya itu poinnya. Islam adalah solusi dari permasalahan parenting. Semoga bermanfaat. Terima kasih.